Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aliansa dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai materi-materi yang sudah diberikan oleh dosen pengampu yaitu Ustadz Ahmad Halim MA. Nah, baik, marilah kita mulai. Untuk materi pertama yaitu mengenai sejarah kodifikasi Al-Quran. Al-Quran sendiri merupakan wahyu atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan senantiasa terjaga. Nah, Al-Quran ini dari awal turun sampai akhir zaman itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana janji Allah di dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 9, yang artinya yaitu sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran sebagai peringatan dan pasti kami pula yang memeliharanya. Al-Quran sendiri mencakup semua ilmu, baik sesuatu berita umat terdahulu maupun berita yang akan terjadi setelahnya. Banyak sekali fungsi Al-Quran. Yang pertama yaitu sebagai Al-Huda atau sebagai petunjuk. Yang kedua yaitu sebagai Asyifa atau obat. Dan yang ketiga sebagai pembeda atau Al-Quran atau Al-Furqan. Nah, di sini ada tahapan-tahapan kodifikasi Al-Quran. Yang pertama yaitu secara totalitas diturunkan di Lauhul Mahfuz. Dan terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Buruj ayat 21 sampai 22. Yang kedua yaitu dari Lauhul Mahfuz kemudian ke Baitul Izzah atau langit pertama di bumi. Diturunkan pada bulan Ramadan dan tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Yang ketiga yaitu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah kemudian ke dunia yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Nah, di zaman Rasulullah, hal yang ditanamkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya yaitu menghafal dan membaca. Bahkan Rasulullah sering dicek hafalannya oleh malaikat Jibril. Setiap tahun Nabi selalu muhadarasah, dicek hafalannya oleh malaikat Jibril. Bahkan sebelum wafatnya Rasulullah, beliau dicek selama dua kali oleh malaikat Jibril. Kemudian inti dari kodifikasi Al-Quran. Yang pertama yaitu dibaca, yang kedua yaitu dihafal, yang ketiga diamalkan, dan yang terakhir yaitu dijadikan sebagai pedoman hidup kita. Materi yang kedua yaitu Asbabun Nuzul dan klasifikasi Al-Quran. Asbabun Nuzul berasal dari dua kata, yakni asbab yang artinya sebab dan nuzul yang bermakna turun. Dalam istilah syariat, asbabun nuzul adalah sebab-sebab yang mengiringi diturunkannya ayat-ayat Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantaran ada suatu peristiwa yang membutuhkan penjelasan. Asbabun nuzul juga dapat dikatakan sebagai bahan sejarah yang digunakan untuk memberikan keterangan terhadap turunnya ayat-ayat Al-Quran. Pansuaidi dalam jurnal Al-Mufidanya menjelaskan, meskipun segala fenomenal yang melatar belakangi terjadinya sesuatu disebut asbabun nuzul, namun dalam pemakaiannya, ungkapan asbabun nuzul ini khusus digunakan untuk menyatakan sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Walaupun terdapat perbedaan redaksional terkait pengertian asbabun nuzul di kalangan ulama, namun dapat disimpulkan bahwa asbabun nuzul adalah kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran dalam rangka menjawab, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dari kejadian-kejadian tersebut. Nah, yang melatar belakangi turunnya Al-Quran yang pertama yaitu perdebatan. Salah satu bentuk perdebatan
yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran adalah polemik antara umat Islam dengan orang-orang kafir. Contohnya, ketika umat Islam dan orang Yahudi saling berdebat karena membanggakan kiblat mereka. Atas kejadian ini, turunlah Quran Surah Ali Imran ayat 96 yang berbunyi, Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia adalah Baitullah yang ada di Mekah. Kemudian, yang melatar belakangi turunnya Al-Quran yang kedua adalah kesalahan. Kesalahan merupakan bentuk perbuatan salah yang dilakukan oleh sahabat Nabi. Kemudian, turunlah ayat guna meluruskannya agar tidak terulang lagi. Yang ketiga yaitu pertanyaan dan juga harapan. Seseorang pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang kapan terjadinya hari kiamat. Setelah itu, turunlah ayat Al-Quran Surah An-Nazi'at ayat 42 yang bunyinya, "Wahai Muhammad, orang-orang kafir akan mengingkari hari kiamat. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat dengan penuh keingkaran." Contoh diturunkannya ayat-ayat Al-Quran, sebab diturunkannya Quran yang pertama yaitu sebab diturunkannya Quran surah Al-Ikhlas, yaitu berkenaan dengan pertanyaan orang-orang Yahudi mengenai Tuhan yang disembah oleh Rasulullah SAW. Dan surat Al-Ikhlas ini berisikan tentang sifat keesaan Allah, sehingga tertolaklah segala bentuk persekutuan terhadapnya. Proses turunnya Al-Quran. Yang pertama yaitu diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Yang kedua yaitu turun secara keseluruhan dari Baitul Mahfuz ke Baitul Izzah langit dunia. Dan turun secara totalitas atau semuanya pada bulan Ramadan, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Nah, pengklasifikasiannya yang pertama yaitu ada surah Makkiyah. Surah Makkiyah adalah surah yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Kemudian yaitu ada surah Madaniyah. Surah Madaniyah ini adalah kebalikan dari surah Makkiyah atau surat yang turun pasca Nabi Muhammad SAW hijrah. Apa sih kegunaannya asbabun nuzul? Kegunaannya itu untuk menjelaskan hikmah tentang pensyariatan terhadap hukum. Yang kedua yaitu untuk mengkhususkan hukum yang bersifat umum. Materi selanjutnya yaitu materi yang ketiga mengenai hikmah pengulangan ayat dalam Al-Quran. Salah satu anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yaitu kemampuan untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menggunakan beberapa pola komunikasi. Informasi yang disampaikan secara berulang-ulang menjadi salah satu di antara pola komunikasi yang diajarkannya. Nah, tujuan pengulangan atau penegasan suatu perkara yaitu untuk menunjukkan pentingnya perkara tersebut. Dengan demikian, pengulangan ayat dalam Al-Quran bermaksud untuk menggiring pembaca dan pendengar supaya menaruh perhatian khusus. Sebagai contoh, berdasarkan pendapat sebagian mufassir falsafah, pengulangan ayat Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban pada surah Ar-Rahman adalah pengakuan terhadap nikmat yang telah Allah berikan, penegasan dan penekanan untuk diingatkan kembali akan semua nikmat yang mereka peroleh. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala setiap kali menganugerahkan nikmat dan mengingatkan kembali nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada hambanya. Hal ini pada hakikatnya pengakuan terhadap nikmat-nikmat itu dan melakukan peneguran jika mendustakan nikmat itu. Macam-macam pengulangan ayat Al-Quran.
Di sini ada 3 macam. Yang pertama yaitu pengulangan kata atau huruf. Pengulangan kata atau huruf ini sudah tercantum di dalam surah An-Nahl ayat 110. Bahkan Imam Az-Zakarsi menjelaskan pengulangan kata dilakukan sebagai penegasan atau penguatan agar hambanya tidak luput dari maksud ayat di tengah kalimat yang dibuat panjang. Ada juga contoh seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 8. Yang kedua yaitu pengulangan ayat. Sebagaimana yang telah Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman, yaitu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang artinya maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan. Redaksi dalam ayat ini diulang-ulang sebanyak 31 kali di surat yang sama. 8 diantaranya disebutkan setelah ayat yang berbicara tentang keajaiban ciptaan Tuhan. Kemudian 7 diantaranya lagi disebutkan setelah ayat-ayat yang menyebut api neraka dan penderitaannya. Rahasia dari pengulangan itu adalah bahwa Tuhan yang Maha Kuasa menyampaikan 2 hal besar dalam surat itu, yakni untuk menyadarkan dan juga setiap makhluk mau bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan kepadanya. Yang ketiga yaitu pengulangan kisah tertentu. Selain pengulangan huruf hingga ayat, Allah Subhanahu wa taala banyak berfirman tentang kisah para nabi di surah yang berbeda. Hal ini terjadi di kisah Nabi Adam alaihi salam yang disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 7 kali, yakni di dalam surah Al-Baqarah, surah Al-A'raf, surah Al-Hijr, kemudian di surah Al-Isra, Al-Kahfi, dan juga Toha dan surah Syad. Selanjutnya yaitu hikmah pengulangan ayat Al-Quran. Banyak hikmah mengenai pengulangan ayat Al-Quran, diantaranya yaitu pengenalan mengenai urgensi masalah, kemudian yaitu agar pesan yang disampaikan lebih meresap ke dalam hati manusia, dan yang ketiga yaitu menunjukkan bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contohnya ya di dalam Al-Quran terdapat beberapa pengulangan kata, kalimat, hingga suatu kisah atau tema tertentu. Pengulangan yang termasyhur dan paling terkenal ada di dalam Quran surah Ar-Rahman yang diulang sebanyak 31 kali. Selanjutnya yaitu materi yang keempat mengenai struktur bahasa Arab Al-Quran. Al-Quran itu berbahasa Arab. Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab yang sangat-sangat indah dan turun pada sebuah bangsa yang memperhatikan keindahan kata, kefasihan berbicara, dan juga perasaan yang kuat terhadap keindahan bahasanya. Sebelum Al-Quran diturunkan, bangsa Arab sudah berbahasa Arab dengan fasih dan benar tanpa ada kesalahan dalam penyebutan katanya. Bahasa Arab pertama kali dikenal sebagai bahasa orang-orang di semenanjung Arab. Dan Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab yang sangat indah, yang susunannya dan rangkaian kalimatnya. Nah, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 103 dan dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 195. Contohnya di dalam Al-Quran itu terdapat ayat-ayat yang sifatnya khabar, yang sifatnya itu insya, dan juga sifatnya mujmal atau kalimat yang bermakna ganda. Dan juga masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Nah, urgensi Al-Quran berbahasa Arab atau urgensi bahasa Arab Al-Quran adalah bagian dari sumber hukum Islam yang mengkajinya merupakan kewajiban. Dan bahasa Arab dipilih sebagai bahasa Al-Quran. Faktor utamanya karena
Ia memiliki kemampuan menampung makna dan pesan wahyu ilahiyah yang sangat luas dan juga kaya. Hikmah Al-Quran berbahasa Arab, yaitu bahasa Arab lebih fasih. Yang kedua, bahasa Arab di mana bahasa yang dimana Al-Quran diturunkan dengannya menjadi mulia. Contohnya, malaikat Jibril yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW menjadi Sayyidul Malaikah atau rajanya malaikat. Materi selanjutnya yaitu materi kelima mengenai permisalan dan klasifikasi ayat Al-Quran. Al-Quran banyak sekali menyebutkan ayat-ayat amthal, ayat perumpamaan. Jauh sebelum ada perkembangan ilmu teknologi dan pengetahuan dewasa ini, Al-Quran telah mendorong umat manusia untuk melakukan kajian terhadap seluruh alam ini berikut segala yang ada di dalamnya. Mengklasifikasikan ayat-ayat amthal. Yang pertama yaitu perumpamaan tentang orang kafir. Yang kedua yaitu perumpamaan tentang orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Yang ketiga yaitu perumpamaan tentang kehidupan di dunia. Adapun hikmah amthal Al-Quran, Imam Asy'uti menyebutkan bahwa hikmah dan tujuan dari amthal adalah agar manusia menjadikannya pelajaran dan bahan renungan. Mengenai aspek pemikiran, Allah menggunakan banyak perumpamaan atau amthal dalam Al-Quran. Perumpamaan itu dimaksudkan agar manusia memperhatikan, memahami, mengambil pelajaran dan juga berpikir dan selalu. Adapun manfaat mentadaburi ayat amthal yaitu mudah diterima oleh akal manusia. Yang kedua, membuat jiwa manusia Yang kedua, menampilkan yang gaib seperti nyata. Yang ketiga, membuat jiwa manusia semakin tertarik. Dan yang keempat adalah mengandung pujian. Yang selanjutnya yaitu memahami Al-Quran secara terpadu dan holistik. Ilmu atau ilmu munasabah. Munasabah adalah sebuah konsep di dalam ulumul Quran yang membahas tentang pemahaman makna ayat secara komprehensif dengan menghubungkan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, antara pembuka ayat dan juga penutup ayatnya, dan antara ayat dengan nama surah yang menjadi tema sentralnya. Menurut Az-Zarkashi, munasabah adalah suatu hal yang dapat dipahami tatkala dihadapkan kepada akal, pasti akal itu akan diterima. Kemudian mengenai macam-macam munasabah. Ada banyak macam-macam munasabah, diantaranya yaitu munasabah antara surat dengan surat. Kemudian munasabah antara nama surat dengan kandungan isinya. Yang ketiga, munasabah antara kalimat dalam satu ayat. Yang keempat, munasabah antara ayat dengan ayat dalam satu surat. Yang kelima, munasabah antara ayat dengan isi ayat itu sendiri. Dan yang keenam adalah munasabah antara uraian surat dengan akhir uraian surat. Sebenarnya banyak macam-macam munasabah ini. Namun ini adalah macam-macam yang ada dari sekian banyak macam-macam munasabah itu. Kemudian yaitu fungsi mempelajari munasabah. Kita sebagai manusia harus mengetahui apabila ingin mengetahui sesuatu yang ingin kita pelajari. Nah, munasabah ini apabila kita mempelajari munasabah, fungsinya itu yang pertama mengetahui persambungan atau hubungan antara bagian Al-Quran. Yang kedua, mempermudah pemahaman Al-Quran. Dan yang ketiga, menolak
tuduhan bahwa susunan Al-Quran itu kacau. Materi selanjutnya yaitu mengenai izaz Al-Quran. Izaz Al-Quran adalah kekuatan, keunggulan, dan juga keistimewaan yang dimiliki oleh Al-Quran yang menetapkan kelemahan manusia baik secara terpisah-pisah maupun secara berkelompok untuk bisa mendatangkan sesuatu yang serupa atau menyamainya. Hal ini menunjukkan atas kebenaran Rasulullah SAW di dalam mengembangkan misi dakwahnya. Ada banyak pengertian izaz menurut para ulama. Namun di sini saya akan mengutip pengertian izaz menurut Al-Zarqani. Beliau mengatakan izaz ini ada suatu mukjizat Al-Quran dengan suatu perkara bagi manusia untuk mendatangkan semisal Al-Quran baik secara individual maupun secara kelompok. Mukjizat juga dapat berarti sesuatu yang keluar dari kebiasaan dan ketentuan sebab-sebab yang diketahui serta diberikan kepada para nabi untuk memperkuat dakwahnya. Ada banyak bentuk-bentuk dari ijaz namun di sini saya hanya mengutip dua saja. Yang pertama yaitu ijaz bayani wa adabi atau ijaz secara bahasa dan sastra. Yang kedua yaitu izaz al-islahi au al-tashiri atau izaz dalam aspek ajaran syariat yang dikandungnya. Tujuan izaz Al-Quran yaitu mukjizat ditampilkan oleh Tuhan melalui hamba-hamba pilihannya untuk membuktikan kebenaran ajaran ilahi yang dibawa oleh masing-masing nabi. Secara garis besar ada dua tujuan izaz Al-Quran, yang diantaranya pertama, bagi yang telah percaya pada nabi maka ia tidak lagi segi-segi ijaz dalam Al-Quran. Yang pertama segi bahasa dan susunan redaksinya. Yang kedua segi isyarat ilmiah. Yang ketiga segi pemberitaan yang gaib. Dan yang keempat segi petunjuk penetapan hukum. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan mengenai materi yang sudah diberikan oleh dosen. Kurang dan lebihnya saya mengucapkan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.